Dua kelompok warga di Medan terlibat keributan berujung saling serang dan adu pukul hanya karena berebut lahan parkir. Keributan terjadi di sebuah rumah makan. Satu orang terluka di bagian pelipis setelah terkena pukulan balok kayu. Sejumlah fasilitas di rumah makan juga rusak, sementara sepeda motor yang berada di parkiran jatuh dan lecet. Belakangan diketahui ternyata dua orang yang melakukan penyerangan merupakan juru parkir lama di lokasi rumah makan yang hendak mengambil kembali lahan parkirnya. Tak terima kan, dua lawan satu, dipanggil lah anggotanya lagi, atau bisa bilang kakak beradik lah orang ini. Kemudian berantem ribut, bawa balok lah, bawa balok. Ujung-ujungnya ayam di Jakarta ini jadi kena imbasnya, meja, hancur lagi pokoknya. Berarti dia nyerang APJ ini ya bang? Iya. Ada berantemnya di sini di APJ karena yang dua orang ini nggak berani keluar. Jadi fasilitas APJ yang jadi sasarannya. Polisi tiba di lokasi 1 jam kemudian saat keributan sudah mereda dan kelompok warga sudah membubarkan diri. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Ratusan warga mengepung dan berupaya menangkap komplotan begal berselfie dengan modus open BO di kawasan Warakas, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Sejumlah warga bahkan ada yang masuk ke dalam area rumah lantai 2 yang dijadikan kos putri, di mana komplotan begal tersebut beraksi. Khawatir para pelaku lolos, warga juga mengepung rumah kos tersebut dari luar pagar. Dan benar saja, seorang pelaku kepergok mencoba kabur dari kepungan warga dengan memanjat atap rumah. Namun upayanya sia-sia, pelaku jatuh setelah ditendang warga yang berhasil mengejarnya. Hasil pelaku sudah jatuh tersebut menjadi bulan-bulanan warga yang emosi. 2 dari 3 pelaku begal yang diduga melakukan pemerasan dengan kekerasan diamankan petugas. Keduanya pasrah saat dievakuasi ke mobil polisi. Warga yang geram berupaya memukul pelaku begal. Warga yang emosi membuat polisi harus melepaskan tembakan peringatan. Aksi perampokan dan pemerasan ini bermula dari seorang pria yang baru keluar dari rumah kos wanita ini ditodong pisau oleh 3 orang pelaku. Korban yang berteriak meminta tolong mengundang perhatian warga. Warga yang berdatangan langsung mendatangi, mengepung dan menangkap para pelaku. 2 pelaku saat ini telah ditahan di Mapolsek Tanjung Priuk. Polisi menyita barang bukti berupa senjata api, telepon genggam dan sejumlah uang. Untuk kronologinya langsung ditodong oleh 3 pemuda tersebut yang diduga pelaku dengan membawa korek api berbentuk senjata mengancam korban untuk mengambil sejumlah uangnya. Pelaku dijerat dengan pasal curas dengan hukuman 9 tahun penjara. Polisi masih mengejar seorang pelaku lainnya yang buron. Dari Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Pria pelaku penganiayaan terhadap seorang petugas keamanan Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat akhirnya ditetapkan sebagai tersangka setelah sebelumnya berhasil ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta. Pelaku berinisial AF berusia 25 tahun kemudian ditahan di Mapores Metro Bekasi Kota. AF diduga melakukan penganiayaan terhadap petugas keamanan atau Satpam Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, hingga mengakibatkan korban kritis dan harus mendapat perawatan intensif. Penganiayaan terjadi setelah korban menegur pelaku karena suara bising mobil yang dikendarainya dan memarkir mobilnya tersebut di kawasan terlarang. Penetapan tersangka setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 5 orang saksi, yakni petugas rumah sakit serta keluarga korban. Sebelumnya, pelaku sempat mangkir dari panggilan polisi dan diduga kabur ke Pontianak, Kalimantan Barat hingga akhirnya ditangkap di Bandara Suta. Perkembangan penanganan progres kita sampaikan bahwa terlapor sudah kita tingkatkan dari terlapor menjadi tersangka dan kita lakukan penahanan. Dan memang ditemukan fakta pada saat kita kirim surat panggilan yang bersangkutan berdasarkan hasil penyelidikan kita berada di Pontianak begitu. Tersangka dijerat pasal KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Tim Dirkrimum dan tim Dokes Polda Jabar serta Karolab Dokes Mabes Polri, Brigjen Sumi Hasri Purwanti mendatangi Gedung Pusat Pelayanan Ibu dan Anak Terpadu, Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung pada Jumat petang. Kedatangan mereka untuk menggelar olah TKP terkait kasus pelecehan yang dilakukan dokter residen PPDS Fakultas Kedokteran Unpad, Briguna Anugrah Pratama.
Rombongan langsung bergerak menuju gedung MCHC lantai 7, tempat pelaku melakukan tindakan pencabulan kepada korbannya dengan cara dibius. Sayangnya proses olah TKP berlangsung tertutup dan awak media tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti olah TKP. Sementara Polda Jabar ungkap adanya korban baru dalam kasus pelecehan yang dilakukan Dr. Residen PPDS Unpad di RSAS Bandung. Namun sejauh ini belum ada laporan resmi dari para korban. Pihak kepolisian mengetahui setelah adanya laporan dari pihak rumah sakit bahwa terdapat 2 lagi korban yaitu berstatus pasien. Dan kita terus berkolaborasi dengan rumah sakit terhadap peristiwa ini untuk menampung manakala ada korban-korban lain. Dari keterangan rumah sakit sejauh ini sudah ada 2 korban lagi yang nanti juga akan kita lakukan pendekatan untuk dilakukan pemeriksaan sehingga nanti bisa menambah untuk korban-korban lain. Sejauh ini pihak penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 13 saksi guna pengembangan lebih lanjut. Dari Bandung, Jawa Barat, Budi Prayitno, iNews melaporkan. Banjir di perbatasan Campang Jaya, Campang Raya, Sukabumi, Bandar Lampung. Hujan deras merendam jalan di perbatasan Simpang Rewok, Campang Jaya, Sukabumi, Kamis sore. Seorang pemotor yang memaksa menerobos banjir terbawa arus dan terseret bersama motornya ke dalam gorong-gorong sedalam lebih dari 1 meter. Korban akhirnya diselamatkan warga dan dievakuasi ke rumah sakit. Juga dibawa sama keluarga, Pak. Dibawa keluarga. Setelah ditangani sama dokter tadi di pos sapam, udah itu dibawa sama keluarga. Ya mungkin mau dibawa ke rumah sakit ya. Apa sih penyebabnya apa, Pak? Banjir. Banjir. Karena seiring udah nggak tertampung lagi air, karena debit airnya terlalu tinggi. Peristiwa ini sempat menimbulkan antrean panjang kendaraan di lokasi kejadian. Baik petugas BPBD, Satuan Perlindungan Masyarakat dan juga petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan telah mengamankan lokasi. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Jalan Sriwijaya, Jalan Dharma Agung. Kebakaran menghanguskan 3 unit kios di Jalan Shalendra, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Medan, Sumatera Utara pada hari Jumat. Api dan asap hitam tampak mengepul seiring amukan si jago merah melalap benda-benda di dekatnya. Api diduga berasal dari kios gorengan hingga merembet ke kios lainnya. Jalan Sriwijaya, Jalan Dharma Agung, ke arah Dharma Agung, depan Alfamart. Petugas pemadam kebakaran menerjunkan 3 unit pemadam dan dengan sigap api berusaha dikuasai hingga akhirnya padam tak lama kemudian. Meski tidak ada korban jiwa, namun ada 3 orang yang mengalami luka ringan dan harus mendapat perawatan medis. Petugas masih menyelidiki penyebab pasti munculnya api. Mantan model majalah dewasa, Lisa Mariana, yang menggegerkan publik karena pengakuannya sempat memiliki hubungan khusus, bahkan memiliki anak dari Ridwan Kamil, akhirnya muncul ke publik. Ditemani sejumlah tim kuasa hukumnya, Lisa menggelar konferensi pers di Kelapa Gading, Jakarta Timur. Dalam konferensi ini, Lisa menjawab sejumlah pertanyaan media, salah satunya menegaskan bahwa dirinya pernah memiliki hubungan khusus dengan RK. Lisa mengenal RK sejak tahun 2021, bahkan mengaku dinafkahi. Lisa bahkan sempat diminta menggugurkan kandungan saat memberitahu RK dirinya hamil. Iya, saya punya hubungan pacaran sama bapak. Itu intens, masih intens, dia ngejauh ini karena saya bilang hamil gitu. Dan dia bilang saya sudah tidak pakai Telegram lagi karena ketahuan istri. Sebelumnya Lisa Mariana meminta pertanggungjawaban RK karena telah menghamilinya. Menanggapi hal ini, RK memberikan klarifikasi terkait pernyataan Lisa di akun media sosial pribadinya. RK membantah tuduhan yang dialamatkan kepadanya dan menilai hal ini sebagai fitnah serta mencemari nama baiknya. Dari Jakarta, Muharlin, iNews melaporkan. Sementara itu, pernyataan dari Lisa Mariana dibantah tim kuasa hukum dari Ridwan Kamil. Untuk membuktikannya, pihak RK minta dilakukan tes DNA terhadap anak yang diakui Lisa Mariana sebagai anak dari Ridwan Kamil. Jadi gini, kan saya sudah sampaikan tadi bahwa seyogianya, ingat ya, seyogianya bahwa kasus ini memang kalau tes DNA itu melalui putusan pengadilan, kan gitu melalui gugatan perdata. Namun kalau kedua belah pihak,
RK dan Lisa bersepakat tanpa melalui pengadilan. Pak RK ini menit, ini detik pun siap untuk melakukan tes DNA. Melalui tentunya mengajukan permohonan ke divisi DVI Mabes Polri. Kira-kira begitu. Masalah kembali menerpa mantan Gubernur Jawa Barat ini. Sejak pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, akun IG Ridwan Kamil diretas sehingga tidak bisa diakses. Akun yang tengah dihack itu mengunggah foto yang menyinggung mengenai tanggung jawab. Satu unggahan lainnya bernada mengancam seolah akan ada lagi postingan berikutnya di akun tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden RI ke-7 Joko Widodo mengaku siap menghadapi gugatan terkait mobil SMK yang dilayangkan ke PN Solo. Gugatan itu terkait dugaan wan prestasi atau ingkar janji dalam proyek mobil SMK yang hingga kini tidak terwujud. Gugatan itu dilayangkan oleh seorang warga Jebres, Surakarta, Aufa Lukmana, yang menuntut ganti rugi wan prestasi sebesar 300 juta rupiah. Hal itu dikarenakan karena tidak dapat memenuhi janji dalam hal memproduksi mobil SMK secara massal. Nah, dasarnya adalah karena penggugat ini merasa dirugikan atas janji yang pernah diberikan oleh tergugat satu, yaitu Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, karena pernah memprogramkan adanya mobil SMK. Menanggapi gugatan tersebut, Jokowi menegaskan dirinya tidak mempermasalahkannya. Semuanya sama di mata hukum, ada gugatannya dilayani. Tanggapannya Pak, karena ini gugatannya dari warga sendiri Pak? Ya, memang seluruh warga negara Indonesia. Pak, jadwalnya kan sudah keluar, kira-kira nanti datang atau diwakilkan Pak? Nanti, saya belum konsultasi dengan pengacara. Sementara itu, Jokowi juga angkat bicara terkait sejumlah tudingan soal jasa palsu yang dimilikinya. Jokowi mempertimbangkan akan mengambil langkah hukum terkait tuduhan ijazah palsu. Langkah hukum ini untuk menunjukkan dirinya memang berkuliah dan lulus di Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta. Ya, dipertimbangkan untuk dikaji lebih dalam oleh pengacara karena memang sudah disampaikan oleh rektor UGM dan disampaikan yang terakhir oleh dekan Fakultas Kehutanan. Jokowi menambahkan pihak yang menuduh ijazahnya palsu harus bisa membuktikannya. Ia mengatakan proses hukum masih dalam kajian tim pengacaranya. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Presiden Prabowo mengatakan kunjungan kenegaraannya menemui Erdogan menghasilkan pertemuan yang produktif. Ia menyebut kerjasama yang disepakati mencakup bidang energi hingga kebudayaan. Prabowo Erdogan juga sempat berbincang mengenai permasalahan geopolitik dunia. Kedua kepala negara sepakat menjaga stabilitas dan perdamaian dunia. Kunjungan kenegaraan saya ke Turki ini sangat produktif. Juga kita telah mendatangani berbagai persetujuan, mencakup pertahanan, energi, bencana alam, budaya, dan lain-lain. Salah satu yang disoroti Turki dan Indonesia adalah upaya dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Tim Liputan iNews melaporkan. Banjir tampak masih merendam belasan titik di kota Depok, Jawa Barat Jumat malam usai diguyur hujan deras. Salah satunya di perumahan Azura, Pancoran Mas, di mana air menggenangi tempat tinggal warga setinggi 1 meter. Banjir terjadi akibat aliran sungai di sekitar perumahan ini tertutup akses jalan dan tumpukan sampah. Pemerintah Kota Depok berjanji akan melakukan pemeriksaan terhadap izin perumahan tersebut lantaran adanya aliran sungai yang dibuat akses jalan. Sebelumnya, banjir juga melanda kawasan Margonda hingga membuat arus lalu lintas terhambat. Banjir juga menggenangi kawasan Mampang dan Pondok Terong hingga menghambat aktivitas warga. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pelaku perampokan berinisial GD alias Geger tak berkutik saat diamankan tim Reskrim Polsek Cempaka Putih. Dari tangan pelaku, polisi menyita sepucuk senjata airsoft gun serta motor matic. Perampokan yang dilakukan pelaku di sebuah warung kelontong pada beberapa waktu lalu menjadi viral.
Pasalnya pelaku yang beraksi seorang diri ini nekat menodongkan senjata api ke wanita penjaga warung sambil memaksa minta uang. Teriakan histeris korban yang meminta tolong ke warga membuat pelaku panik. Pelaku sontak menembakkan senjatanya sebanyak 3 kali sebelum akhirnya melarikan diri. Aksi perampokan ini rupanya bukan pertama kali dilakukan pelaku. Pelaku itu memaksa untuk mengisi dana OVO sekitar 200.000, setelah itu menodongkan senjata api kembali, senjata softgun kembali, minta uang 200. Dengan adanya kejadian 2 kali, si korban itu trauma. Pada 19 April lalu, pelaku pernah beraksi di warung yang sama dan berhasil menggasak uang senilai Rp400.000. Dari hasil pemeriksaan, senjata airsoft gun dibeli pelaku dari situs jual beli online sebesar Rp2,5 juta. Diduga hasil perampokan akan dibelikan narkoba karena dari hasil tes urin pelaku diketahui positif mengandung narkoba jenis sabu-sabu. Diperkirakan pelaku harus mendekam sel di tahanan cukup lama karena melanggar pasal pemerasan dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta Pusat, Randi Sanjaya, iNews melaporkan. Dalam rangka mendorong pengembangan solusi keuangan digital yang komprehensif di Indonesia, PT MNC Capital Indonesia Tbk menjalin kemitraan dengan Modena Group. Layanan keuangan yang terintegrasi, inovatif, serta mempercepat inklusi keuangan digital baik di Indonesia maupun global menjadi dasar kolaborasi kedua perusahaan ini. Kerjasama yang diresmikan di Gedung iNews Tower Jakarta Pusat ini turut dihadiri Eksekutif Chairman MNC Group Hari Tanusudibyo, Co-CEO MNC Group Angela Tanusudibyo, serta Director of MNC Financial Service Jessica Tanusudibyo. Dengan sinergi ini kita bisa memberikan satu warna baru, memberikan layanan yang berbeda, yang seamless, yang secure khususnya kepada ekosistem Modena Group dan juga MNC Group ya. Tapi tidak terbatas itu saja, kita berharap bahwa ini menjadi satu pondasi awal untuk memberikan layanan digital financial services solution untuk masyarakat Indonesia secara umum. Kemitraan antara MNC Capital dan Modena Group meliputi integrasi e-wallet Motion Pay ke dalam aplikasi Modena Pay, kartu kredit dan kartu debit co-branding, serta rekening giro settlement. Meanwhile, Modena has a full ecosystem of IoT. So by combining our IoT solutions, by combining our brand followers and loyal members and MNC's strong security capabilities, we feel that we can create a very strong value-added partnership. Potensi kolaborasi lainnya akan dijajaki dengan memanfaatkan kekuatan ekosistem MNC Group yang luas dan terintegrasi untuk menciptakan sinergi bisnis yang berkelanjutan dan saling menguntungkan. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Muhammad Fakih, iNews melaporkan. PMI Jakarta Pusat didukung sejumlah mitra, diantaranya MNC Peduli, menyerahkan bantuan paket sembako untuk warga tidak mampu, serta santunan untuk anak-anak yatim dan duafa. Relawan PMI juga menjadi salah satu sasaran pemberian bantuan sembako pada kegiatan bakti sosial yang berlokasi di Jalan Pecenongan, Jakarta Pusat ini. Alhamdulillah kegiatan ini juga kita banyak dibantu oleh mitra-mitra kerja kita, mitra kegiatan kita, diantaranya banyak banget dibantu oleh MNC Peduli ya dalam setiap kegiatan PMI yang kita lakukan. Ya jelas ini sangat bermanfaat buat warga, terutama warga yang mungkin yang tidak mampu, sebagai bukti fungsi-fungsi sosial dari MNC Group tentunya ya. Untuk mudah-mudahan ke depan bisa ditingkatkan Pak, bukan hanya dari PMI, mungkin ada lembaga masyarakat yang lain mungkin bisa juga. Warga mengaku bahagia mendapat paket sembako untuk memenuhi kebutuhan memasak harian. Cukup baik, cukup bagus. Apalagi untuk ke masyarakat ya. Saya tahu persis bahwa PMI itu organisasi kemanusiaan. Diadakan setiap tahun sekali, setiap Ramadan. Kita bukber bersama. Setiap tahun kita diundang, kita mengadakan bukber bersama. Dengan beragam program sosial, MNC Group melalui MNC Peduli terus berkontribusi nyata dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan.